Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan 5 kisah sufi yang semuanya diambil dari alif.id. Sebelum sufisme bangkit, banyak kaum perempuan yang disebut atau diakui perempuan sufi seperti Aminah, ibunda Rasulullah, Fatimah, putri Rasulullah, yang selalu dipuja oleh kaum muslim karena hubungan dekatnya dengan Nabi Muhammad dalam buku Margaret Smith yang berjudul Rabiah the Mystic and Her Fellow Saint in Islam, 1928, yang diterjemah oleh Jamilah Barja yang berjudul Rabiah Pergulatan Spiritual Perempuan, 2001. Buku tersebut merupakan karya disertasi Smith di Universitas London, yang subjek utamanya membahas tentang spiritual perempuan sufi khususnya Rabiah al-Adawiyah. Namun, selain Rabiah disebutkan beberapa perempuan sufi yang lain baik dari zaman Nabi Muhammad dan zaman setelah Rabiah al-Adawiyah. Ummu Haram adalah putri Milhan yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad. Ia adalah saudari dari Ummu Sulaim dan bibi dari Anas bin Malik yang sering membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau beserta saudarinya termasuk golongan wanita-wanita Ansar yang pertama kali masuk Islam dan memiliki kedudukan terhormat di sisi Rasulullah. Dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, dikisahkan bahwa Rasulullah pernah bermimpi saat berkunjung dan tertidur di rumah Ummu Haram. Kisah lengkap tentang Ummu Haram tersebut menurut Smith terdapat dalam manuskrip Turki yang tertanggal sekitar 1800 Masehi. Ummu Haram menyampaikan ketentuan-ketentuan yang menggelora kalbu dengan mengatakan, segala puji hanyalah miliknya yang maha agung dan maha berdiri sendiri, yang membedakan dengan kehormatan sempurna sahabat-sahabat terhormat dan perempuan terkenal sahabat-sahabat Muhammad. Kemurahan hati mereka dengan berkahnya yang agung dan menjadikan mereka sumber dari berbagai kebajikan. Muhammad memberikan kebahagiaan tersendiri dengan ucapan yang melambungkan hatiku, saat mendengar, engkau adalah yang pertama. Selain itu, ia juga mengatakan, putri yang agung, perantara, doa, bagi kemaslahatan insan, karena telah melimpahkan diri dari rahmat Tuhan semesta dan membimbing ratu orang-orang suci yang telah mewujudkan dan kesucian serta sumber dari kemurnian hidup. Ummu Haram merupakan sosok yang pemberani, terbukti ketika ia ingin mengambil peran dalam peperangan setelah ia bermimpi bertemu Rasulullah. Lalu pada tahun 27 Hijriah, ia diizinkan oleh Utsman bin Affan untuk bergabung dengan bala tentara untuk berperang di laut. Akhirnya, ia berangkat bersama suaminya Ubaidah bin As-Samit dari Madinah dan memasuki Damaskus lalu Yerusalem. Menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah, walaupun pasukan muslim mendapatkan banyak rampasan dan tawanan perang, pertempuran berakhir dengan perjanjian damai oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Siprus akan membayar upeti tahunan sebanyak 7.000 dinar kepada kaum muslimin. Siprus adalah sebuah pulau yang tidak terlalu besar di Laut Tengah, Mediterania. Pulau ini oleh legenda dianggap sebagai tempat kelahiran Afrodite, dewi kecantikan Yunani kuno. Ia terletak di selatan Turki dan di sebelah barat Syam, Palestina, Libanon, Suriah, Yordania. Setelah mengalahkan musuh dan pasukan muslim bersiap untuk pulang, Ummu Haram mengalami kecelakaan. Ia terjatuh dari bagal, atau hewan hasil kawin silang antara kuda dan keledai, yang dikendarainya. Ada yang mengatakan di tengah perjalanan, mereka diserang oleh orang-orang kafir, lalu Ummu Haram terjatuh dari anak kuda dan lehernya patah. Kemudian ia dimakamkan di tempat di mana ia meninggal. Atas kejadian itu ia adalah seorang mujahadah yang mati syahid dalam peperangan. Selain itu, Ummu Haram adalah perempuan sufi yang mempunyai karamah. Pada suatu hari, dalam perjalanan dari Ramlah menuju Yerusalem, ia turun di sebuah rumah pendeta Kristen. Di tempat itu, ia melihat 3 buah batu-batuan besar yang menyerupai pilar, kemudian ia berniat membeli batu-batu tersebut kepada pendeta. Pendeta tersebut meyakinkan dirinya, bahwa tidak ada transportasi yang dapat membawa batu ini ke rumahnya, ditambah tempat tinggalmu lumayan jauh. Kemudian pendeta tersebut memberikan batu itu sebagai hadiah. Kemudian Ummu Haram berkata, biarkan batu-batu di tempatnya, suatu saat nanti bila tiba saatnya batu-batu ini akan berpindah dengan sendirinya.
Namun apa yang terjadi? Ketika Ummu Haram meninggal, batu-batu tersebut berpindah dengan sendirinya melewati lautan menuju ke nisan Ummu Haram. Atas kuasa Allah, batu tersebut ada yang diletakkan di bagian kepalanya dan ada yang diletakkan di bagian kakinya. Apabila kita pikir dengan akal sehat, tidak mungkin orang mengangkat batu sebesar itu, dan tak mungkin batu-batu sebesar itu pindah dengan sendirinya. Namun itu semua karena kuasa Allah atas kemuliaan wanita tersebut. Karamah Ummu Haram masih tampak dan dapat disaksikan ketika berziarah ke makamnya. Semoga beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Abu Turab al-Nahsyabi, nama aslinya Askar bin Husain. Al-Nahsyabi disandarkan pada tempat kelahirannya, Nahsyab, suatu daerah di seberang sungai Jaihun, Khurasan. Sufi satu ini dikenal dengan sikap wara, zuhud, tawakal, dan dermawan. Dalam Tabakat Al-Kubra yang ditulis Imam Syaroni dikatakan bahwa Abu Turab al-Nahsyabi hidup sezaman dan bersahabat dengan Hatim al-Asham, Abu Hatim al-Atar. Masih dalam catatan Imam Syaroni, dikatakan Abu Turab al-Nahsyabi meninggal pada tahun 245 Hijriah. Terkait dengan kisah Abu Turab al-Nahsyabi yang ingin makan telur dan roti, kisahnya ada dalam kitab Hilyatul Aulia, berikut ceritanya. Abu Turab al-Nahsyabi pernah menempuh suatu perjalanan, tiba-tiba terbesit dalam hatinya ingin sekali makan telur dan roti. Demi menuruti keinginannya itu, lantas Abu Turab al-Nahsyabi masuk ke sebuah desa. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba ada seorang laki-laki mendekati Abu Turab al-Nahsyabi. Laki-laki itu lantas memegang Abu Turab al-Nahsyabi dan lantas berkata, "Orang inilah yang bersama para pencuri itu," ucap laki-laki itu dengan suara lantang. Maka penduduk desa yang mendengar pun lantas mengeroyok Abu Turab al-Nahsyabi. Bahkan dikatakan Abu Turab al-Nahsyabi dipukul sebanyak 70 kali. Ia pun tersungkur tak berdaya, jatuh sejatuh-jatuhnya. Niat ingin mencari roti dan telur di desa itu pun raib, malah bogem mentah yang ia dapatkan. Tak begitu lama datanglah laki-laki yang lain menuju Abu Turab al-Nahsyabi yang sudah tersungkur tak berdaya. Laki-laki itu pun lantas teriak kencang, "Ini adalah Abu Turab al-Nahsyabi." Orang-orang yang memukuli tadi lalu kembali dan membopong Abu Turab al-Nahsyabi. Mereka lantas memohon maaf atas kejadian salah target itu. Kemudian dibawalah Abu Turab al-Nahsyabi ke dalam rumah warga dan lantas dihidangkanlah telur dan roti. Melihat kejadian itu ia pun lantas teringat dengan keinginannya, yaitu makan telur dan roti. "Semua ini, telur dan roti, aku dapat setelah mendapat 70 kali pukulan," gumam Abu Turab al-Nahsyabi dalam hati. Belajar dari kisah Abu Turab al-Nahsyabi, kita menjadi faham, jangan-jangan ingat, jangan-jangan loya, posisi atau kondisi kurang beruntung yang kita alami saat ini, merupakan skenario Tuhan untuk mewujudkan keinginan serta mengabulkan doa-doa para hambanya. Berikut salah satu untaian kalimat indah dari Abu Turab al-Nahsyabi. Hakikat orang kaya adalah tidak butuhnya seseorang kepada sesamanya, dan hakikat orang fakir adalah sikap merasa butuh kepada sesamanya. Di suatu hari raya Idul Fitri, Asyibli mengenakan 2 pakaian baru. Sementara ia melihat orang lain memakai pakaian ala kadarnya tengah mengucapkan salam kepada sesamanya. Seketika itu Asyibli melepaskan pakaian yang ia kenakan dan melemparkannya ke tungku perapian. Orang-orang yang melihatnya pun keheranan. Mereka bertanya kepada Asyibli, "Kenapa engkau lakukan itu?" "Aku hendak membakar apa yang disembah oleh orang banyak," jawab Asyibli. Lalu ia memakai pakaian biasa berwarna biru dan hitam. Ia kemudian melantunkan bait puisi, "Orang-orang berhias di hari raya karena, untuk hari itu, sementara aku mengenakan pakaian ini, mereka riang gembira menyambut hari raya, dan aku pergi menujumu sambil meratapi nestapa. Orang-orang tengah dilanda kegembiraan, sedangkan aku dalam kesedihan yang mandala, 2 kondisi yang saling bertolak belakang dalam menyambut hari raya." Asyibli adalah salah satu sufi agung dalam sejarah sufisme Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Dulaf bin Jafar bin Yunus Asyibli, lahir di Samara, pada tahun 247 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 861 Masehi. Orang tuanya adalah salah satu pejabat di pemerintahan Samara.
Sejak kecil tumbuh besar di lingkungan istana bersama anak-anak pejabat. Mengenai kesufian dan makam spiritual Asyibli ini, banyak para tokoh yang menaruh hormat tinggi kepadanya. Imam Junaid al-Baghdadi, yang juga sufi agung sekaligus guru dari Asyibli ini tak ragu memuji tingkat kesufiannya. Setiap kelompok memiliki pemimpin, dan pemimpin kelompok sufi adalah Abu Bakar Asyibli. Demikian Imam Junaid al-Baghdadi menyanjungnya. Bagi para pencari ilmu, kitab atau buku ibarat ruh bagi sebuah jasad. Ia juga bagai kesehatan yang ada dalam sebuah badan. Sehingga, tidak jarang dari mereka yang cinta dengan ilmu dan selalu mencari ilmu, mempunyai banyak kitab dan buku. Karena bagi para pencari ilmu, kitab dan buku adalah bagian dari jiwa mereka yang tidak bisa terpisahkan. Karena kitab dan buku bagi pencari ilmu adalah bagaikan ruh atau jiwa mereka, maka tak jarang ketika seseorang kehilangan kitab atau bukunya akan menjadi galau, stres, bahkan gila. Sebagaimana sebuah kisah yang terdapat dalam kitab Safat min Sabril Ulama karya Abdul Fattah Abu Gudah, di mana ada sebuah cerita tentang seorang ulama yang menjadi gila karena kehilangan kitabnya. Ulama tersebut bernama Ibnul Mulakin. Beliau lahir di Kairo pada tahun 723 Hijriah, dengan nama lengkap Umar bin Ali bin Ahmad al-Wadiyasi. Ibnul Mulakin sendiri mempunyai gelar Imam Al-Hafiz, dan dari gelarnya tersebut tentu beliau adalah salah seorang ulama besar Islam. Dalam hidupnya, Ibnul Mulakin mempunyai banyak koleksi kitab yang tidak terhitung jumlahnya. Namun, koleksi kitab-kitabnya tersebut tidak bertahan lama karena terbakar. Bahkan catatan-catatan yang beliau catat pun ikut terbakar. Akibat peristiwa tersebut, Ibnul Mulakin tiba-tiba menjadi gila. Beliau sedih, stres dan akhirnya menjadi gila karena kitab-kitab yang dimilikinya hangus tak tersisa. Setelah menjadi gila karena memikirkan kitab-kitabnya yang terbakar, beliau pun dikurung oleh anaknya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya pada tahun 804 Hijriah. Padahal sebelum kitab-kitabnya terbakar, Ibnul Mulakin berada dalam keadaan sehat-sehat saja, baik akalnya maupun jiwanya. Kitab dan buku adalah harta karun, yang jika dibaca dan ditelaah akan banyak memunculkan pengetahuan bagi pembacanya. Apalagi jika diajarkan kepada banyak orang, tentu akan memberikan banyak manfaat. Dan bagi para pencari ilmu, barang tersebut adalah harta yang paling mulia. Sebab, lewat kitab atau bukulah, seorang pencari ilmu bisa mengetahui berbagai warisan intelektual para ulama besar Islam pada masa dahulu, dan warisan sejarah peradaban Islam dan dunia. Karena di dalamnya terkandung banyak pelajaran, hikmah dan motivasi yang bisa membuat hidup orang menjadi baik dan dekat kepada Tuhannya. Kitab dan buku adalah sebaik-baik teman, ia juga bisa menjadi sebaik-baik pacar dalam diri penuntut ilmu. Sehingga mereka yang mempunyai banyak kitab dan buku, jarang merasa kesepian. Bahkan, melalui kitab atau bukulah seseorang bisa menyebarkan kebahagiaan kepada banyak orang. Karena dengan mempunyai banyak kitab dan buku serta membacanya, seseorang bisa merasakan rekreasi dan mendapatkan inspirasi. Sehingga banyak yang bilang, bahwa buku adalah jendela dunia. Maka, bukalah selalu jendela tersebut untuk melihat dunia yang indah. Bahkan, bagi sebagian kalangan cara berbahagia adalah dengan banyaknya kitab dan buku di samping dirinya. Melalui kitab dan buku, seseorang juga bisa sejenak meninggalkan realitas kehidupan dunia yang menjenuhkan dan melelahkan. Dan dengan banyak membaca kitab dan buku, bisa juga menjadikan seseorang sadar bahwa dirinya masih bodoh, ilmunya belum seberapa. Bagi seorang penulis, kitab dan buku adalah inspirasi untuk tetap semangat berkarya dan menebar manfaat ke banyak orang. Dan bagi seorang ulama, kitab laksana saudara sekaligus penolongnya. Sehingga ketika mereka ditimpa kesulitan, mereka mampu bersabar bila harus kelaparan, tidak memiliki pakaian bahkan berada dalam keadaan miskin. Akan tetapi, mereka tidak akan mampu bersabar jika harus berpisah dengan kitab-kitab yang dimilikinya, apalagi hilang dan tidak akan pernah kembali lagi, sebagaimana yang terjadi pada diri Ibnu Mulakin. Abu Bakar Al-Farghani, seorang wali Allah yang ahli ibadah dan tidak memiliki harta benda apapun. Kisahnya ada dalam kitab Hilyat Al-Auliya,
fi Tabaqat al-Ashfiya. Kisah yang paling terkenal tentang beliau adalah menahan rasa lapar sampai berpuluh-puluh hari lamanya. Sebetulnya Al-Farghani memang bukan orang berada, namun ia menampilkan diri sebagai saudagar kaya, berpakaian rangkap berwarna putih, dilengkapi sorban dan sandal yang bersih, serta kunci yang menawan. Entah apa alasan ia melakukan hal itu. Karena tidak memiliki tempat tinggal, setiap malam ia hanya tidur dari masjid ke masjid. Namun masyarakat hanya mengetahui kalau Al-Farghani adalah seorang saudagar kaya, tentu karena penampilannya. Tidak banyak orang yang tahu siapa sebenarnya Al-Farghani, hanya beberapa kalangan yang tahu keadaannya. Pada suatu waktu ia pergi ke Mesir untuk sebuah keperluan. Ia tetap memakai pakaian menawan ala saudagarnya. Tentu saja ahli ibadah lain mengetahui bahwa ia adalah seorang ahli ibadah juga. Mereka pun berkumpul dan mendengarkan ceramah Al-Farghani. Sampai suatu hari, ia pergi ke sebuah tempat yang jauh dan diikuti oleh ahli ibadah lain. Ternyata banyak ahli ibadah yang berhenti di tengah jalan karena tidak kuat lagi. Akhirnya hanya sedikit yang dapat meneruskan. Saat itu pula Al-Farghani bertanya kepada pengikutnya, "Apakah kalian merasa kelaparan?" Sontak pengikutnya mengiyakan, bahwa merasa kelaparan dan kehausan. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah desa. Ternyata di desa tersebut ada biara para rahib. Melihat rombongan yang kelelahan, sontak seorang rahib menyuruh rahib lain untuk memberi makan. "Tolong beri makanan dan minuman kepada rahib muslim ini." Sungguh terdapat dari mereka yang tidak sabar menahan rasa lapar. Mendengar ucapan itu, Al-Farghani merasa tersinggung dan berkata, "Wahai rahib, apa engkau mengetahui ilmu tentang bersabar dalam kelaparan?" Rahib itu pun menjawab, "Tidak, bagaimana itu?" Al-Farghani pun menjawab dengan tegas, "Wahai rahib, turunlah dari biara. Silakan makan dan minum sepuasnya, lalu ikutlah denganku untuk masuk ruangan yang dikunci. Tidak diperbolehkan membawa apa-apa, kecuali air untuk bersuci," tangkasnya. "Barang siapa yang tidak kuat dengan ini, maka ia bisa memberi tanda untuk keluar ruangan, dan mengikuti ajaran di antara kita yang masih sehat." "Bahkan aku sudah 3 hari tidak merasakan aroma makanan," lanjut Al-Farghani. Akhirnya ia dan seorang rahib masuk ke dalam ruangan yang terkunci rapat. Para ahli ibadah pengikut Al-Farghani dan rahib-rahib lain hanya mengamati. Bahkan sampai 40 hari mereka tidak melihat perubahan sedikitpun. Sampai pada hari ke-41 terdengar suara pintu ruangan yang diketuk. Setelah dibuka, ternyata rahib tersebut meminta pertolongan, sedangkan Al-Farghani tetap sehat dan hanya melihat hal itu. Orang-orang di sekitar pun segera memberi minum kepada rahib yang meminta tolong. Setelah itu, rahib tersebut menghadap Al-Farghani dan mengucap syahadat, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Hingga akhirnya Al-Farghani memberi sebuah ceramah dan nasihat kepada para rahib di biara itu. Tanpa disangka mereka semua mengikrarkan diri dan secara sah masuk Islam dengan mengucap syahadat. Kemudian perjalanan pun dilanjutkan oleh Al-Farghani ke Baghdad. Kali ini ia diikuti oleh para ahli ibadah dan rahib-rahib yang telah masuk Islam.